Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang keidentikan antara peristiwa lahiriah dan peristiwa batiniah tentang penciptaan manusia atau penciptaan diri kita, seperti yang disebutkan di surat 7 ayat 172 bahwa ada peristiwa terpancarnya dari tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, lalu diambil kesaksian atau perjanjian terhadap anfus atau diri mereka. Jadi terpancarnya sperma merupakan peristiwa lahiriah, sedangkan perjanjian terhadap anfus merupakan peristiwa batiniah. Kita perhatikan kembali di sini bahwa ketika dari bapak, dari orang tua kita laki-laki, darinya terpancar sperma, ya, itu identik bahwa dari diri yang satu, ya, juga keluar aku, ya. Kemudian, ya, pada peristiwa lahiriah, setelah sperma bertemu ovum, lalu sperma itu masuk ke dalam ovum, ya, yang masuk adalah bagian kepala saja, sedangkan ekornya tertinggal di luar. Kemudian kepala sperma itu pada akhirnya dia akan menjadi inti sel telur. Ya, demikian maka pada peristiwa gaibnya, ketika aku telah keluar dari diri yang satu, lalu kemudian terjadi perjanjian yang saya istilahkan dengan peristiwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, Tuhan bertanya kepada aku, apakah aku ini Tuhanmu? Ya, aku menjawab, betul engkau Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa, ya, aku bersedia untuk menjadi hamba. Nah, oleh karena sudah terjadi dua unsur, yaitu antara Tuhan dengan hamba, maka inilah yang menjadikan, ya, aku itu terhijab oleh cahaya, ya, terhijab oleh cahaya, sehingga, ya, aku tidak dapat lagi, ya, menyaksikan secara langsung, atau tidak dapat lagi syahidna, dia langsung terhijab oleh cahaya. Jadi aku berada dalam hijab cahaya pada peristiwa lahiriah. Kepala sperma berada dalam sel telur. Lalu kemudian di dalam rahim rahim ibu kita, sel telur ini mengalami perkembangan sehingga terbentuk janin, lalu terbentuklah jasad manusia, yaitu pada umur 3 sampai 4 bulan atau 90 sampai 120 hari itu sudah terbentuk jasad. Nah, sementara peristiwa gaibnya, aku yang ditinggalkan di surga, ya, itu mengalami penyempurnaan jiwa, ya. Jadi penyempurnaan jiwa ini yang biasa disebut sebagai penciptaan 7 lapis langit, sedangkan penyempurnaan jasad disebut sebagai penciptaan 7 lapis bumi. Nanti setelah keduanya
sempurna kejadiannya, ya, barulah disatukan, yaitu kira-kira itu tadi berumur antara 90 sampai 120 hari atau 3 sampai 4 bulan dalam kandungan ibu. Itu sudah disatukanlah antara jiwa dengan jasad, ya. Kemudian ya sampai umur 9 bulan lebih atau kurang juga bisa, maka terlahirlah ini sebagai manusia baru. Kembali ke peristiwa ini, sebagaimana disebutkan di surat 7 ayat 172, itu akan muncul pertanyaan, apakah peristiwa perjanjian atau peristiwa alastu itu terjadi setelah terpancar sperma dari bapak seperti yang disebutkan oleh surat 7 ayat 172? Maka saya katakan bahwa ya, ayat itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita memahami peristiwa gaib, peristiwa alastu sampai ya, terbentuk jiwa, ya, pada akhirnya terbentuk jiwa dan masuk ke dalam jasad, ya. Itu dijelaskan secara nyata, ya, melalui tanda tentang penciptaan manusia secara lahiriah atau penciptaan jasadnya. Jadi peristiwa alastu perjanjian ini tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, sedangkan peristiwa terpancarnya sperma menuju ovum ini terikat oleh ruang dan waktu, ya. Jadi surat 7 172 itu menjelaskan tentang keidentikan antara peristiwa lahiriah dengan peristiwa batiniah, ya. Namun bukan sebuah ikatan bahwa atau sebuah ketentuan bahwa peristiwa perjanjian terjadi setelah terpancarnya sperma, ya, tidak demikian. Karena kenapa? Karena peristiwa ya keluarnya aku dari diri yang satu, keberadaan aku pada saat itu, ya, dalam kondisi rahasia, ya, segala sesuatu yang lain belum ada, segala sesuatu yang lain yang berbentuk ciptaan itu belum ada, ya. Dia berada dalam alam kegaiban, tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, ya. Kita kembali pada penjelasan tentang surah 4 ayat 1. Ketika aku keluar dari diri yang satu, ini disebut dengan rahasia, ya. Dalam kondisi aku sebagai rahasia inilah terjadi perjanjian, ya, antara ya, Tuhan dengan hamba. Aku dalam waktu itu, dalam kejadian itu masih dalam kondisi tidak dapat dikatakan sesuatu atau rahasia. Nah, karena aku menyatakan ya bersedia menjadi hamba, berarti sudah ada hamba dan sudah ada Tuhan, maka itulah yang menjadikan ya aku terhijab oleh cahaya, ya. Dalam kondisinya aku terhijab oleh cahaya, ya, saat itulah disebut sebagai ruh, ya. Sementara pada peristiwa setelah aku keluar dari diri yang satu, maka dari diri yang satu itu tercipta pasangan, ya. Pasangan ini yang disebut dengan Hawa, ya. Lalu dari diri yang satu dan pasangannya, ya, terciptalah segala sesuatu yang berpasang-pasangan atau segala ciptaan. Jadi semua ciptaan ya terjadi karena penyatuan antara nafsun wahidah dan pasangannya, ya. Berarti aku lebih duluan ada dalam kondisiku sebagai rahasia sebelum segala sesuatu ciptaan yang lain ada, ya. Segala sesuatu ciptaan ini, segala sesuatu yang berpasangan ini, termasuk di dalamnya adalah pasangan kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Nah, dari sinilah, dari munculnya ibu dan bapak ini, maka muncullah istilah agama nenek moyang, yaitu penciptaan manusia dari unsur jasadnya, ya, dari unsur jasadnya, di mana ya secara lahiriah terpancarlah sperma dari
bapak menuju ovum pada ibu, ya. Lalu penyatuan sperma dengan ovum inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya jasad manusia. Jadi ya, agama nenek moyang dimulai dari ya, penciptaan atau pernikahan antara ya ibu dan bapak kita. Ya. Terpancar sperma dan ovum menyatu, lalu terbentuklah jasad. Jadi sementara yang disebut dengan jalur agama Islam atau jalur ad-din itu dari diri yang satu keluar aku, lalu dari ya, setelah aku melakukan perjanjian, aku dihijab oleh cahaya berdimensi ruh, lalu aku mengalami penyempurnaan jiwa atau penciptaan 7 lapis langit, lalu kemudian ya, aku masuk ke dalam jasad. Jadi itulah yang disebut dengan jalur agama Islam, sedangkan ini disebut dengan jalur agama nenek moyang. Jadi antara agama nenek moyang dengan agama Islam itu sudah menyatu pada diri kita saat ini. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah pertanyaan tentang apakah peristiwa Alastu itu terjadi setelah sperma terpancar dari bapak. Itu saya katakan tidak. Yang disebutkan oleh surat 7 ayat 172 dengan pemahaman seperti itu adalah hanya untuk menggambarkan tentang ya, bagaimana kita memahami peristiwa gaib, peristiwa yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, itu ditunjukkan oleh peristiwa lahiriah atau peristiwa nyata yang terikat oleh ruang dan waktu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.